Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena tidak ada keberuntungan yang lebih besar kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang lebih besar pula melainkan jikalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar kita bisa berada di jalan yang lurus, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, sabaran kepada kita semua dalam menjalani ujian kehidupan ini. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, perayaan Idul Adha selalu menjadi momentum spesial bagi umat Islam sedunia. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momentum tersebut. Yang pertama, ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, pelaksanaan kurban atau penyembelihan sejumlah binatang ternak. Kesempatan ini sebagai bentuk solidaritas pelaksana kurban kepada kaum fakir, miskin, kerabat, dan tetangga sekitar dengan berbagi daging sesembelihan. Kedua pelaksanaan ibadah tersebut tak bisa dilepaskan dari sejarah dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Meskipun tiap tahun Idul Adha dirayakan, sepertinya hanya sebagian kecil dari kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu yang tak terbatas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering diceramahkan di panggung-panggung dakwah dan mimbar-mimbar khutbah, peristiwa hari raya kurban merujuk pada kisah diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra semata wayangnya, Nabi Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam seperti ayah-ayah kebanyakan di dunia ini, betapa pedih dan teririsnya hati beliau saat hendak menggorok sang buah hati yang sekian lama ia damba-dambakan. Bagi Ibrahim, Ismail tentu adalah anugerah paling mahal, lebih dari sekedar menghapus dugaan kemandulan istri beliau selama ini, melainkan sang putra adalah pribadi yang cerdas, sabar, juga bijaksana. Ada masa depan gemilang dalam diri Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bukan seperti ayah-ayah kebanyakan. Kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memuncak mengalahkan segalanya. Melalui musyawarah dan persetujuan tanpa paksaan putranya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah penyembelihan itu, meskipun pada akhirnya ritual itu batal ditunaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah terhadap penyembelihan darah manusia Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan bahwa perintah yang didapat dari mimpi tersebut ujian, dan bahwa ritual pengorbanan nyawa manusia sebagaimana tradisi biadab sejumlah kaum terdahulu adalah hal yang dikecam keras. Nabi Ibrahim alaihissalam lulus dari ujian super berat, dan objek penyembelihan pun digantikan dengan domba yang sangat besar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan menarik dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini. Cerita tersebut menunjukkan bahwa tak ada harta paling sejati dan paling mahal dibanding ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mampu meruntuhkan seluruh cara pandang hidup yang mengatakan kekayaan duniawi termasuk anak adalah hal yang paling utama. Dalam Al-Quran sendiri dikatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. At-Taghabun 15. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu kurban, yang artinya pendekatan diri. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran formal Islam, kurban dilaksanakan tiap tahun dengan menyembelih sejumlah hewan ternak tertentu. Oleh karenanya, kurban berhubungan erat dengan korban. Sebab seorang pelaksana kurban dengan mengorbankan sebagian hartanya berupa hewan ternak untuk dibagikan kepada sesama. Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi tauladan dalam ritual tahunan tersebut mengajarkan bahwa seorang hamba janganlah tertipu daya dengan kekayaan yang sifatnya sesaat saja. Ada kehidupan yang lebih hakiki dan perlu diperjuangkan ketimbang kehidupan duniawi yang fana. Karena itu, mengorbankan sebagian harta lillahi ta'ala tidak akan pernah rugi. Sikap semacam inilah yang ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang juga diikuti putranya Ismail alaihissalam yang begitu patuh dan soleh. Dengan bahasa lain, pengorbanan adalah bentuk cara pandang manusia yang jauh ke depan menuju kehidupan bahagia di akhirat kelak secara abadi. Wa mal hayatud dunya illa la'ib walahu walad darul akhirah khair lil ladzina yattaquna afala taqilun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah bermain-main dan senda gurau, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Kita yang sering mengaku peneladan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berkurban, sudahkah sebanding dengan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan Ismail yang masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan istri beliau Siti Hajar? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membeli kurban saja kita kadang masih bersiasat untuk mendapatkan harga yang paling murah, jika perlu membelinya jauh pada bulan-bulan sebelumnya. Kita masih memilih uang paling kecil ketika kotak amal lewat di hadapan kita. Kita juga misalnya sering tak sudi berkorban sedikit tempat saat menaiki kendaraan umum, berkorban sedikit tenaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di manakah semangat kurban yang mewujud dalam kehidupan sehari-hari? Kadang pula, karena kita mendapat sedikit pengetahuan agama, kita tak mau berkorban mendengarkan pendapat kelompok lain. Karena dianugerahi sedikit kedudukan, kita pun ogah mendengarkan unek-unek dan aspirasi orang lain. Berkurban adalah tentang melawan kecenderungan materialisme untuk senantiasa mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Semoga Al-Fakir ini dan jemaah sekalian dapat menghayati dan menerjemahkan pesan kurban dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.